Halo, kembali lagi di Sekolah Politik Jalanan Latifah Season 2. Apa kabar kakak-kakak hebat semua? Semoga kakak-kakak semua sehat walafiat. Nah, tanpa berperpanjang lagi nih, saya akan membacakan pertanyaan pertama dari kakak Dadang. Selamat malam, nama saya Dadang. Saya ingin bertanya, bagaimana keadaan politik di Indonesia dari masa ke masa? Sejarah mencatat di Indonesia ini ada 3 masa pemerintahan sejak kemerdekaan. Yang pertama Orde Lama, yang kedua Orde Baru, dan yang ketiga Reformasi. Pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan sistem presidensial. Sistem ini berarti adalah hubungan antara presiden di eksekutif dan juga dewan di legislatif adalah check and balance. Fungsi saling kontrol ini ada untuk perimbangan kekuasaan di tanah air. Nah, pada masa Orde Lama ada beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Jadi, sempat presidensial, lalu parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin. Memasuki masa pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 hingga 1998, Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Nah, pada masa Orde Baru ini, Indonesia berbentuk pemerintahan presidensial. Dengan bentuk pemerintahannya republik dan dasar konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang sangat lama sekali dengan 1 orang presiden. Nah, ini akhirnya selesai di tahun 1998 pasca terjadi krisis internasional yang juga kena ke Indonesia. Meski begitu, pada masa Orde Baru sempat terjadi beberapa periode pemerintahan ketika stabilitas ekonomi sangat baik sekali dan pembangunan terjadi di mana-mana. Melanjutkan ke masa pemerintahan reformasi yang waktu itu dimulai oleh Presiden B.J. Habibie. Habibie di masa itu memulai sistem reformasi besar-besaran di mana-mana. Nah, di masa ini juga partai politik mulai independen, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer yang sangat kental di periode sebelumnya. Bahkan pemilu yang dilakukan secara langsung dilakukan di periode ini tahun 2004. Reformasi inilah yang membuat demokrasi di Indonesia semakin matang. Untuk orang yang tidak ikut serta di sebuah partai, ataukah bisa menjadi anggota dewan? Pertanyaan ini cantik banget. Sayangnya jawabannya sayang sekali nggak bisa. Karena kalau mau menjadi anggota dewan, seseorang harus mendaftar melalui partai politik. Karena orang-orang yang berada di legislatif adalah perwakilan-perwakilan dari partai politik. Ada fraksi-fraksi parpol yang sudah siap untuk membantu masyarakat di mana saja. Nah, secara simpel untuk menjadi anggota dewan minimal berumur 21 tahun dan memiliki pendidikan minimal SMA. Dan dia juga harus menjadi anggota partai politik. Nah, kalau begitu kakak-kakak hebat jika ingin menjadi anggota dewan tentu harus menjadi anggota partai politik. Nah, tetapi ada perbedaan dengan kalau mau menjadi kepala daerah ataupun presiden. Karena untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara bisa melalui jalur independen tanpa melalui pendaftaran kader partai politik. Bagaimana kakak-kakak hebat dengan jawaban pertanyaan saya? Semoga bisa membantu kakak lebih paham soal sistem pemerintahan yang sudah berlangsung di Indonesia. Mari kita lanjut ke penanya kedua, kakak Derianto. Nama saya Muhammad Derianto Wijaya. Saya ingin bertanya dong, apa tujuannya ada pengamat politik? Nah, pertanyaan ini mirip banget dengan penanya di episode 9, apakah semua pengamat politik netral? Saya akan memberikan linknya di sini agar kakak bisa kembali ke sana dan mengecek apa jawabannya saya waktu itu.
Nah, tetapi kalau secara singkat kita berpikir atau mendalami apa sih tujuan pengamat politik, kalau kita mengecek di KBBI, pengamat artinya adalah orang yang meneliti. Jadi dia meneliti bagaimana sih partai politik, bagaimana sih politik pemerintahan berjalan di sebuah negara, dan segala macam yang berhubungan dengan politik. Dan di situ dia kerap dimintai pendapatnya oleh orang yang lebih ahli atau yang lebih awam atau orang yang ingin mendapatkan informasi dan cara pandang berbeda soal pemerintahan dari para pengamat politik ini. Sehingga keputusan-keputusan yang berlaku yang dijadikan itu sudah mendapatkan pandangan dari berbagai macam pihak. Bagaimana cara kerja seorang pengamat politik dan coba berikan contohnya. Terima kasih. Nah, cara kerja pengamat politik itu berbeda-beda. Ada dia itu yang lebih suka melakukan survei dan menjabarkan apa hasil surveinya. Ada juga yang lebih suka membaca literatur dan melihat kejadian yang sedang terjadi dan memberikan kesimpulan atas apa yang dia teliti. Sehingga cara pengamat politik bekerja berbeda-beda dan kadang-kadang nih yang suka dengan pengamat politik tertentu itu berbeda dengan yang suka dengan pengamat politik lainnya. Karena mungkin taste analisanya berbeda-beda. Oke kakak-kakak hebat, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekian dulu untuk Sekolah Politik Jalanan Latifah episode kali ini. SPJL selalu hadir setiap hari Rabu jam 7 malam di YouTube sini. Dan kakak-kakak hebat terbuka untuk mengirimkan pertanyaan apapun untuk kita melalui email yang akan saya sertakan di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang akan merasakan manfaat dari video ini. Sampai jumpa lagi di SPJL berikutnya. Dadah!